Aspek produksi massal merupakan aspek yang dapat menjangkau berbagai area ilmu. Hal-hal yang dipelajari pada aspek produksi massal adalah proses produksi, tujuan proses produksi, dan jenis-jenis proses produksi. Produksi merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan dari suatu barang dan jasa. Sedangkan proses produksi adalah suatu metode atau cara dan teknik yang diubah untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu hasil atau produk. Tujuan dari proses produksi yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Kelima, mengganti barang yang rusak. Jenis-jenis proses produksi, ada proses produksi yang dilakukan secara terus-menerus dan juga ada proses produksi yang dilakukan secara terputus. Proses produksi secara terus-menerus, pada pola produksi secara terus-menerus akan selalu sama setiap harinya tanpa ada perubahan. Terdapat urutan yang pasti dari bahan baku sampai ke produk akhir. Contoh dari proses produksi secara terus-menerus adalah pada usaha tekstil, usaha kertas, kemudian garmen. Ciri-ciri proses produksi yang dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama, produksi dengan jumlah yang besar dan variasi yang kecil. Yang kedua adalah penyusunan peralatan atas dasar arus urutan pekerjaan dari bahan mentah menjadi produk akhir. Yang ketiga, adanya mesin-mesin yang bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Yang keempat, pengaruh operator sangat kecil. Kemudian yang kelima, tidak membutuhkan banyak karyawan. Yang keenam adalah adanya kemacetan pada satu bagian akan mengakibatkan kemacetan pada bagian yang lainnya. Ciri yang ketujuh, memerlukan ahli perawatan yang cukup baik. Dan terakhir, variasi produk akhir kecil. Kemudian selanjutnya adalah proses produksi secara terputus. Contohnya pada usaha percetakan dan kerajinan atau mebel. Ciri-ciri proses produksi secara terputus, yang pertama menghasilkan produk yang lebih kecil dengan variasi yang banyak. Yang kedua, produksi berdasarkan pesanan. Yang ketiga, penyusunan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya. Yang keempat, mesin bersifat general purpose mesin atau mesin bersifat umum dan serbaguna. Yang kelima, adanya pengaruh karyawan yang besar. Selanjutnya, ciri proses produksi secara terputus yang keenam adalah apabila terjadi kemacetan pada satu bagian, hal ini tidak akan berimbas pada bagian yang lainnya. Ciri yang ketujuh, diperlukan pengendalian proses yang baik. Dan ciri yang kedelapan, diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi. 9. Peralatan bersifat fleksibel dan dengan tenaga manusia. Terakhir,
diperlukan ruangan yang cukup besar. Demikianlah pembahasan tentang aspek produksi massal. Jangan lupa subscribe supaya channel ini berkembang dengan baik. Thank you for watching.